Halo pemirsa, kali ini No Hub News akan membahas AI versus otak manusia. Siapa lebih cerdas? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Ayo kita telusuri pertarungan epik antara AI dan otak manusia. Di era teknologi yang melesat, kecerdasan buatan, AI, menantang otak manusia, ciptaan alam selama jutaan tahun. AI bisa memproses data raksasa dalam sekejap, mengalahkan juara catur, dan bahkan menulis puisi. Tapi, bisakah mesin benar-benar menyaingi kreativitas, emosi, dan intuisi manusia? Apa keunggulan dan batasan masing-masing? Mengapa perdebatan ini memicu ketakutan akan masa depan, dari pekerjaan hilang hingga skenario Terminator? Mari kita jelajahi pertarungan epik antara AI dan otak manusia, dari mekanisme kerja hingga implikasi bagi peradaban. Mekanisme kerja, AI versus otak manusia. Otak manusia, otak dengan 86 miliar neuron dan 100 triliun koneksi sinaptik adalah superkomputer biologis. Ia konsumsi 20 hingga 25 watt energi, setara lampu kecil untuk berpikir, merasa, dan mengendalikan tubuh. Prosesnya paralel, fleksibel, dan adaptif, memungkinkan belajar dari pengalaman, seperti mengenali wajah, atau memecahkan masalah tanpa data eksplisit. Korteks prefrontal, pusat pengambilan keputusan, dan hipokampus untuk memori beri manusia kemampuan unik seperti imajinasi dan empati. Kecerdasan buatan, AI, seperti model bahasa besar, LLM, atau jaringan saraf tiruan, berjalan pada server dengan miliaran parameter, dilatih pada data teks, gambar, atau suara. Konsumsi energi AI jauh lebih besar server untuk model seperti GPT, bisa gunakan 500.000 watt untuk pelatihan. AI unggul di tugas spesifik, seperti analisis data atau pengenalan pola, tapi bersifat deterministik, bergantung pada algoritma dan data pelatihan, tanpa kesadaran atau intuisi. Studi pada 2025 tunjukkan AI, seperti model dengan 1 triliun parameter, bisa tiru 80% tugas kognitif manusia, dari terjemahan hingga diagnosis medis. Tapi, otak manusia tetap unggul dalam kecerdasan umum, kemampuan beradaptasi di situasi baru tanpa pelatihan ulang. Keunggulan masing-masing. Otak manusia, kreativitas. Otak ciptakan seni, musik, dan ide baru, seperti teori relativitas Einstein, dengan lompatan imajinasi yang sulit ditiru AI. Emosi dan empati. Sistem limbik otak, seperti amigdala, proses emosi, memungkinkan koneksi sosial dan keputusan berbasis nilai, sesuatu yang AI hanya simulasikan. Efisiensi energi. Otak jalankan tugas kompleks dengan energi minimal, bandingkan dengan server AI yang butuh daya setara kota kecil. Adaptasi kontekstual. Manusia belajar dari sedikit data, seperti anak mengenali kucing setelah lihat 2 gambar, sementara AI butuh ribuan contoh. AI. Kecepatan dan skala. AI proses miliaran kalkulasi per detik, seperti menganalisis 10.000 gambar medis dalam hitungan menit, jauh lampaui dokter manusia. Akurasi spesifik. Di tugas terdefinisi, seperti deteksi kanker pada CT scan, akurasi 95% versus 90% dokter. AI sering lebih presisi. Kapasitas memori. AI simpan dan akses data tak terbatas, seperti seluruh Wikipedia, tanpa lupa, bandingkan dengan memori manusia yang terbatas. Rata-rata ingat 7 item sekaligus. Konsistensi. AI tak lelah atau emosional, beri hasil stabil, seperti asisten virtual yang jawab 24 setuju tanpa kesal. Tes benchmark 2025, seperti MMLU, Massive Multitask Language Understanding, tunjukkan AI skor 90% di pengetahuan umum, dekati manusia terlatih 95%. Tapi, di tugas kreatif, seperti menulis novel orisinal, manusia skor 85% untuk keaslian emosional, sementara AI hanya 60%. Kelemahan dan batasan. Otak manusia, bias kognitif, manusia rentan bias, seperti konfirmasi atau stereotip yang ganggu pengambilan keputusan. Misal, 30% dokter salah diagnosis akibat bias pengalaman. Kapasitas terbatas. Otak proses data lambat 0,1 hingga 1 detik per keputusan kompleks dan lupakan 50% info dalam 24 jam tanpa pengulangan. Kelelahan.
Kinerja otak turun setelah 6 hingga 8 jam kerja intens. Kurangi fokus hingga 20%. EI. Kurang intuisi. AI tak punya firasat atau pemahaman konteks sosial. Misal, AI bisa salah interpretasi sarkasme dalam teks 40% kasus. Ketergantungan data. AI butuh data pelatihan besar dan berkualitas. Data bias, seperti dataset wajah 80% kulit putih, hasilkan output diskriminatif. Energi dan biaya, pelatihan model AI besar habis 10 juta, dan emisi karbon setara 100 penerbangan transatlantik. Tanpa kesadaran, AI tak punya kesadaran atau etika mandiri, hanya tiru pola data, bisa salah moral jika tak dipandu manusia. Simulasi 2024 tunjukkan AI gagal di tes moral kompleks, seperti memilih antara selamatkan 1 nyawa atau 5 tanpa panduan eksplisit, sementara manusia gunakan intuisi etis. Kontroversi, siapa lebih cerdas? Perdebatan AI versus otak manusia picu diskusi panas. Definisi kecerdasan. Ilmuwan beda pendapat soal kecerdasan. Apakah diukur dari kecepatan, AI unggul, atau kreativitas, manusia unggul? Tes IQ manusia rata-rata 100, tapi AI tak bisa diukur sama, karena tak punya kesadaran. Ancaman AI. Ketakutan muncul bahwa AI gantikan pekerjaan studi 2025, prediksi 20% pekerjaan kantor otomatis dalam 5 tahun. Skenario singularity, di mana AI lampaui manusia, picu spekulasi Terminator. Tapi, 70% ahli bilang kecerdasan umum AI, AGI, masih 20 hingga 50 tahun lagi. Teori konspirasi. Di media sosial, beberapa klaim AI berkesadaran atau dikendalikan elit global. Ini ditolak ilmuwan, tapi tarik perhatian publik. Netizen ramai. AI akan kuasai dunia, versus manusia tak tergantikan. Bias dan etika. Kasus AI diskriminatif, seperti algoritma rekrutmen tolak 60% pelamar wanita. Picu kritik tentang etika teknologi. Manusia juga bias, tapi bisa koreksi diri via refleksi. Debat ini cerminkan ketegangan antara kemajuan teknologi dan identitas manusia. Dengan 60% populasi, survei 2025, khawatir AI ubah masyarakat drastis. Tantangan penelitian dan pengembangan. Membandingkan AI dan otak hadapi rintangan. Kompleksitas otak. Neuroscience baru pahami 10% koneksi otak. Pemetaan penuh butuh dekade dengan dana 1 miliar per proyek seperti Human Brain Project. Batasan AI. Model AI besar butuh data dan daya tak terjangkau pelatihan satu model besar habis 1.000 ton CO2. Skalabilitas terbatas di negara berkembang. Etika penelitian, eksperimen AI, seperti deepfake atau senjata otonom, picu dilema moral, regulasi global tertinggal, dengan hanya 30% negara punya undang-undang AI pada 2025. Bias data. Dataset AI sering tak representatif, seperti 90% data medis dari Barat, kurangi akurasi untuk populasi Asia atau Afrika. Namun, teknologi maju pesat. Neuromorphic computing, yang tiru struktur otak, kurangi konsumsi energi AI hingga 50%. Pencitraan otak, seperti fMRI, ungkap lebih banyak tentang kreativitas manusia. Kolaborasi lintas disiplin, seperti antara OpenAI dan MIT, dorong inovasi. Implikasi, masa depan AI dan manusia. Perbandingan ini punya dampak luas. Kerja dan ekonomi, AI otomatisasi tugas rutin, tapi manusia unggul di pekerjaan kreatif dan emosional, seperti seni atau terapi. Studi 2025 prediksi 50 juta pekerjaan baru dari industri AI. Pendidikan. Sistem pendidikan harus ajar keterampilan manusiawi, seperti empati dan pemikiran kritis, untuk saingi AI. 40% sekolah global rencana integrasi AI pada 2030. Etika dan masyarakat. AI butuh regulasi ketat untuk hindari penyalahgunaan, seperti deepfake 90% video palsu, tak terdeteksi mata biasa. Manusia harus pertahankan nilai moral di era mesin. Filosofi kecerdasan. Debat ini ajak renung, apa artinya jadi cerdas? Jika AI lampaui manusia di tugas spesifik, apakah manusia tetap unik karena kesadaran dan emosi? Secara emosional, AI versus otak manusia hubungkan kita dengan pertanyaan kuno. Apa yang buat kita manusia?
AI mungkin cepat, tapi otak ciptakan makna. Masa depan penelitian. Kemajuan di AI kuantum bisa tingkatkan kecepatan 100 kali lipat, dekati fleksibilitas otak. Studi otak, seperti Project Brain Initiative, akan petakan sinapsis penuh dalam 10 tahun. Integrasi AI dan otak via antarmuka otak komputer, BCI, bisa tingkatkan memori manusia hingga 30% tes Neuralink 2024. Tapi, tantangan etika seperti privasi pikiran butuh solusi global. Jika AGI tercapai, definisi kecerdasan bisa berubah total. Mengapa Anda harus peduli? AI dan otak manusia adalah cermin kemajuan dan kemanusiaan. AI cepat dan presisi, tapi manusia punya kreativitas dan hati. Siapa lebih cerdas? Debat ini ajak kita renung. Bagaimana kita gunakan teknologi tanpa kehilangan jati diri? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah AI akan lampaui otak manusia, atau apakah kemanusiaan tetap tak tergantikan? Itu tadi, No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.